Kak Elni dan Somil, bersyukur sekali hari ini kita bisa berkumpul untuk ngobrol asik seputar doktrin iman Kristen. Hai juga Arjeni, Somil. Iya, senang sekali kita bisa ngumpul perdana nih kali ini. Hai juga Kak Arjeni dan Kak Elmi. Iya, aku juga merasa senang kita bisa berjumpa kembali. Ngomong-ngomong, ngobras kali ini kita membahas tentang apa ya, Kak? Nah, ngobras kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat penting di dalam doktrin iman Kristen, yaitu manusia adalah gambar dan rupa Allah. Kenapa tema ini sangat penting? Karena Alkitab menegaskan bahwa kita adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun, terkadang kita kurang menghayati benar-benar keberadaan kita, siapa kita menurut Allah, sehingga kita cenderung menilai diri kita berdasarkan apa kata dunia. Akibatnya, kita pun sering tuh membandingkan diri kita dengan orang lain dan menjadi pribadi yang rendah diri. Karena kita kadang merasa diri tidak sebaik dari orang lain. Bisa jadi merasa diri tidak berharga. Atau sebaliknya, kita mulai meninggikan diri dan menjadi sombong. Karena kita merasa diri lebih baik dan orang lain tidak ada apa-apanya. Iya ya Arjeni, saya juga melihat hal itu sering terjadi dalam diri kebanyakan orang. Nah, termasuk juga dengan diri anak-anak Tuhan. Oh iya, jika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kira-kira apa ya keunikan dan keistimewaan manusia dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya? Ya Kak Elni, menurut Alkitab, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 26-28, menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Secara esensi, itu menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan yang berbeda dengan semua ciptaan Allah lainnya. Dalam penciptaan hewan, Kejadian 1, itu hanya menuliskan bahwa Allah menciptakan hewan menurut jenisnya masing-masing. Kita bisa lihat tuh dalam ayat 21, 24-25. Akan tetapi ketika mencipta manusia, Allah menegaskan bahwa Allah mencipta manusia itu menurut gambar dan rupanya. Kita bisa lihat tuh dalam Kejadian 1 ayat 26-28. Nah, dicipta menurut gambar dan rupa Allah itu meliputi aspek akal budi atau intelektual, kemauan atau kehendak, dan emosi. Lalu, perbedaan yang paling menonjol yang memperlihatkan gambar dan rupa Allah dalam diri manusia yang membuatnya berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain adalah manusia itu memiliki moral sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, karena itulah manusia merupakan puncak ciptaan Allah. Dalam bukunya Dogmatika Reform, Herman Bavinck menyatakan seluruh dunia merupakan pernyataan Allah, cermin dari nilai-nilai dan kesempurnaannya. Dengan cara dan menurut ukurannya masing-masing, setiap makhluk merupakan perwujudan dari pemikiran ilahi. Tetapi di antara semua ciptaan, hanya manusia loh yang merupakan gambar Allah, pernyataan yang tertinggi dan terkaya akan Allah. Nah, itu sebabnya manusia disebut sebagai mahkota dan puncak dari seluruh penciptaan. Dan karena gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu merupakan satu kualitas yang menjadikan manusia itu istimewa dalam hubungannya dengan Allah. Iya benar ya Kak. Berarti bukan hanya menarik tetapi penting sekali ya untuk kita bahas tentang arti manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Hal ini pasti akan menolong kita untuk mengenal dengan baik siapa diri kita sebenarnya menurut Allah. Ya Somel. Nah, kata gambar dan rupa Allah dalam Alkitab itu pertama-tama terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26a. Saya baca ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Namun ternyata kata gambar dan rupa dipakai secara bergantian loh, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dalam Kejadian 1 ayat 26, kedua kata ini dipakai. Namun dalam ayat 27, hanya kata gambar yang dipakai. Begitupun dalam Kejadian 5 ayat 1, hanya kata rupa yang digunakan, namun dalam ayat ketiganya,
kedua kata itu muncul lagi. Kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, kata gambar dipakai dalam Kolose 3 ayat 10. Dan rupa hanya terdapat dalam Yakobus 3 ayat 9. Dengan demikian, kedua kata ini dipakai bergantian. Dan itu artinya keduanya tidak menunjukkan perbedaan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan dalam keserupaan dengan Allah dan bahwa keserupaan ini adalah sesuatu yang diberikan sejak awal. Itu juga berarti bahwa bentuk awal yang ada pada Allah kemudian diciptakan pada manusia. Allah adalah yang asli dan manusia itu adalah salinannya. Manusia bukan membawa gambar Allah saja loh, tetapi manusia adalah benar-benar gambar Allah. Nah, kenyataan ini lebih ditegaskan lagi dalam 1 Korintus 11 ayat 7. Dikatakan, sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya, ia menyinari gambaran dan kemuliaan Allah. Tapi kalau kita lihat ya di dalam tulisan Anthony Hoffman, dia memberi sedikit penjelasan yang lebih lengkap terkait kata gambar dan rupa ini. Menurutnya, sekalipun kedua kata ini dipakai secara sinonim, tapi dapat ditemukan sedikit perbedaan di antara keduanya. Kata gambar dalam bahasa Ibrani itu selem, mengandung makna bahwa manusia adalah suatu representasi Allah. Sedangkan kata rupa dalam bahasa Ibrani yaitu demet dalam Kejadian 1 mengandung arti bahwa menyerupai. Jadi dapat disimpulkan arti dari gambar dan rupa Allah yaitu manusia mempresentasikan Allah dan menyerupai Dia dalam hal-hal tertentu. Oh iya ya, dengan penjelasan di atas membuat saya semakin paham akan arti manusia menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Wah, mendengar penjelasan Arjeni barusan, saya jadi ingin bertanya nih, kira-kira dalam hal apa ya manusia menunjukkan keserupaan dengan Allah? Ya, Kak Elni. Pertama-tama, gambar dan rupa Allah itu mencakup apa yang disebut dengan kebenaran asali, atau diidentifikasi dengan pengetahuan yang benar, kebenaran, dan kesucian. Alkitab juga menyaksikan bahwa Allah menciptakan manusia itu sungguh amat baik dalam Kejadian 1 ayat 31. Dan juga kita bisa lihat dalam Pengkhotbah 7 ayat 29. Namun saat manusia jatuh di dalam dosa, ketiga elemen yang membentuk kebenaran asali itu hilang loh. Namun bukan berarti gambar Allah itu hilang, tetapi rusak di dalam diri manusia. Sehingga tidak ada satupun di dalam kita yang tidak mencerminkan gambar dan rupa Allah yang telah menjadi korup. Akibatnya saat kita melihat orang melihat kita, mereka terhalang untuk melihat Allah. Manusia menjadi gambaran Allah yang keliru, dan saat mereka melihat sesama pun, mereka melihat Allah yang keliru. Selain itu, Kak, elemen apa lagi yang terdapat di dalam diri manusia yang dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah itu sendiri? Ya, Somel. Jadi manusia sebagai gambar dan rupa Allah itu tidak hanya memiliki pengetahuan, kebenaran, kesucian yang hilang dalam dosa, tetapi juga memiliki elemen lain yang menjadi milik manusia sebagai manusia, yaitu kapasitas manusia. Di antaranya nih ya, kekuatan intelektual, perasaan natural atau emosi, dan kebebasan moral atau kehendak, juga psikis. Seluruh kapasitas manusia ini adalah bagian dari gambar dan rupa Allah yang tidak akan hilang, tapi telah tercemari oleh dosa. Dengan lebih jelas kita bisa lihat nih dalam Roma 3 ayat 10-18, bagaimana segala kehendak, emosi, psikis, bahkan seluruh keberadaan manusia itu telah tercemar oleh dosa. Tapi saat manusia jatuh dalam dosa, manusia masih disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Ini yang menarik, kita bisa lihat dalam Kejadian 9 ayat 6. Dikatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, hal ini menunjukkan bahwa
Pembunuhan adalah sebuah serangan terhadap gambar dan rupa Allah, dan hal ini adalah suatu kesalahan yang fatal. Perjanjian Baru juga menegaskan hal ini dalam Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang dicipta menurut rupa Allah. Dengan demikian, manusia sepenuhnya tidak kehilangan gambar dan rupa Allah. Oh ya, Arjeni, saya jadi ingat, bukankah Allah itu roh? Nah, apakah manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah juga adalah roh? Iya, Kak Elni. Allah adalah roh, maka wajar sekali jika elemen kerohanian juga ada di dalam diri manusia seperti gambar dan rupa Allah, sebagai gambar dan rupa Allah. Seperti saat penciptaan, Allah menghembuskan ke dalam lubang hidungnya nafas hidup dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Kita bisa lihat dalam Kejadian 2 ayat 7. Nafas hidup adalah dasar dari kehidupan dan makhluk hidup menunjukkan keberadaan dasar manusia. Jiwa diletakkan dalam tubuh. Jadi dengan demikian kita dapat katakan bahwa manusia itu adalah makhluk spiritual. Kalau begitu, apakah tubuh manusia juga merupakan salah satu elemen dari gambar dan rupa Allah, Arjeni? Iya, benar sekali Kak Elni. Alkitab mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk hidup, dan itu artinya manusia tidak lengkap jika tanpa tubuh. Tubuh adalah mahakarya seni dari tangan Allah sendiri, sebuah organ dari jiwa. Tubuh juga adalah sarana untuk mengekspresikan jiwa, begitu dalam kebajikan, kebenaran, kekudusan Allah. Atau dengan kata lain, tubuh adalah ekspresi dari jiwa. Bahkan tubuh ditetapkan menjadi satu tubuh rohania, yaitu tubuh yang sepenuhnya diatur oleh roh. Oh iya Kak Arjeni, satu lagi yang saya masih belum paham. Kalau Allah adalah roh, dan itu artinya manusia juga adalah roh. Apakah Allah yang adalah kekal juga menunjukkan bahwa manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah kekal juga, Kak? Ya, Somel, ini juga adalah salah satu bagian dari elemen manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah yang akan saya jelaskan. Sebenarnya hanya Allah saja tuh yang memiliki kekekalan sebagai kualitas esensi dalam dirinya sendiri. Sedangkan kekekalan manusia itu adalah pemberian dari Allah. Kekekalan manusia bukan hanya berarti jiwanya memiliki eksistensi yang tidak akan berakhir, tapi juga di dalam diri manusia dapat mengalami kematian fisik, yang berarti manusia tidak berada dalam hukuman kematian. Kematian sebenarnya adalah hukuman dosa. Kita bisa lihat dalam Kejadian 2 ayat 17. Juga kita bisa lihat tuh ya dalam Kejadian 3 ayat 19, bisa minta Somil untuk membacanya. Baik, Kak. Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, ini menunjukkan bahwa kematian itu mencakup kematian tubuh dan kematian fisik. Bahkan Paulus juga menegaskan dalam surat Roma 5 ayat 12 bahwa dosa membawa kematian ke dalam dunia. Kalau begitu, jika karena dosa, gambar dan rupa Allah dalam diri manusia telah tercemar, lalu bagaimana ya seharusnya manusia mengalami pemulihan, Arjeni? Ya, kayak Elmi, gambar dan rupa Allah yang telah korup dan telah mengalami kemerosotan hanya akan mengalami pemulihan di dalam Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah, adalah gambar yang sejati dan sempurna. Lewat pengorbanan Yesus Kristus, kita ditebus dan mengalami pemulihan dalam keserupaan dengan Allah. Saya bisa minta tolong Kak Elni membaca 2 Korintus 3 ayat 18. Korintus 3, 18 ya. Ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya,
dalam kemuliaan yang semakin besar. Terima kasih Kak Elni. Aku juga bisa minta tolong Somil membaca Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 ya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, makasih Somil dan Kak Elni. Jadi setiap orang yang telah percaya kepada Kristus, secara status telah dibenarkan oleh Allah. Namun proses menjadi serupa dengan Allah itu bukanlah sebuah proses yang otomatis, tetapi secara terus-menerus dan progresif diperbaharui dalam roh dan pikiran. Kita bisa lihat dalam Kolose 3 ayat 10. Nah, tujuan dari proses pengudusan ini adalah menyerupai Allah secara total pada kehidupan yang akan datang. Saat itulah kita akan secara sempurna menjadi serupa dengan Allah. Berarti proses pengudusan itu progresif dari hari ke hari ya Kak. Dan suatu saat nanti kita akan mengalami kesempurnaan sama seperti Kristus. Iya, benar sekali Somil. Salah satu bagian dari firman Tuhan dalam perjanjian baru memberi pemahaman bagi kita dalam 1 Korintus 15 ayat 49. Masing-masing kita bisa melihatnya dan saya akan membacanya. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Ayat ini memberi perbedaan antara Adam pertama dan Adam terakhir. Adam pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, sedangkan manusia yang kedua atau Adam terakhir yang adalah Kristus berasal dari surga. Paulus juga menegaskan bahwa seperti kita memakai rupa dari alamiah, kita juga akan memakai rupa dari yang surgawi. Jadi keberadaan kita di masa depan sepenuhnya itu akan menyandang rupa Kristus, penuh kemuliaan dalam seluruh keberadaan kita. Wah, terima kasih Kak Arjeni untuk penjelasannya. Kalau begitu, apa yang bisa kita pelajari secara praktis dalam kehidupan kita sehari-hari Kak, setelah kita memahami tentang doktrin Imago Dei ini? Iya, Somil, Kak Elni, dan saya sendiri secara pribadi dengan belajar tentang doktrin Imago Dei ini, kita sama-sama belajar dan memahami bahwa kita harus pahami secara praktis bahwa kita sebagai manusia tidak ada satupun dalam diri kita yang tidak menggambarkan Allah. Baik itu tubuh, jiwa, semua kapasitas, dan segala relasi keadaan kita, bahwa kita adalah Allah-Allah kecil, sehingga pengetahuan tentang doktrin ini minimal mengubah kita bagaimana kita menilai diri kita dan memandang orang lain dalam segala keberadaannya. Setiap manusia, sekalipun dalam keterbatasannya, misalnya organnya, namun tentu ada kebutuhan untuk dimiliki, bahkan sekalipun terbatas karena dosa. Selain itu, dengan memahami bahwa kita manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, maka hal itu memungkinkan kita memiliki relasi dengan Allah. Apalagi kita telah mengalami penebusan dalam Kristus, maka relasi dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat esensi. Proses menjadi serupa dengan Allah tentu melibatkan kehidupan relasi yang intim manusia dengan Tuhan. Jadi pemahaman akan doktrin ini juga tentu akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap sebagai makhluk yang diciptakan segambar dan seturut dengan Allah dan telah mengalami penebusan Kristus. Hidup yang memuliakan Allah seharusnya menjadi tujuan hidup kita hari demi hari. Terima kasih Kak Elni dan Somil untuk ngobrol asik kita pada siang hari ini. Semoga memberkati kita dan sampai bertemu lagi dalam ngobras berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih juga Arjeni, Somil. Kak Arjeni, Kak Elni.